Yo, what's up dude, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 17 ya, di bulan Mei 2024 guys. Dan seperti biasa kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini guys, ada kenaikan ya meskipun tipis di 0,47% ya. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index masih di poin 59, masih di area netral. Dan ini mengindikasikan bahwa memang masih ada ya pergerakan para investor untuk masuk ke Bitcoin ini. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin tampaknya masih mempertahankan ya harganya di 66 ribuan dolar ya. Dan dalam waktu 24 jam ke belakang ini perubahannya tipis banget guys ya, di 0,18%. Ini bagus sebenarnya ya. Dan tentu saja ini diikuti oleh Ethereum yang juga naik di 1,09% aja ya, tipis. Dan masih mempertahankan harganya di sekitar 3.000 dolaran. Begitu juga untuk BNB tampaknya masih sideways ya seperti hari-hari kemarin meskipun ada penurunan tipis banget di 0,02%. Kemudian Solana ada kenaikan lagi di 3%. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini ya tampaknya memang bervariasi ya, khususnya untuk Chainlink ini naiknya cukup tinggi ya di 18,25% guys. Dan Chainlink ini naik karena ada beberapa informasi yang cukup menarik, tapi kita tidak akan share hari ini. Kita akan kumpulkan datanya dulu ya dan akan kita share besok guys ya. Oke, jadi kalian stay tune aja. Dan selanjutnya seperti biasa guys, kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, terlihat di sini guys, tampaknya untuk kenaikan Bitcoin masih berlanjut ya meskipun tidak terlalu signifikan. Dan jika seandainya di weekly ini untuk close candlenya bisa seperti ini ya dengan body yang tebal warna hijau seperti ini, maka ada indikasi untuk bisa melanjutkan kenaikannya dan mencoba untuk retest di area Fibonacci retracement sebelumnya ya. Dan kita doakan aja juga bisa menembus untuk ATH di sekitar 73.000 dolar guys yang sudah kemarin tercapai ya. Jadi kita tunggu aja untuk update-nya dan kita akan pantau bareng-bareng guys. Oke. Tentu saja kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik guys ya. Di sini seperti yang kita lansir dari Bitcoin Systemi diinformasikan bahwa arus masuk untuk ETF Bitcoin ini terus berlanjut ya selama 4 hari berturut-turut ini guys. Dan berikut ini adalah beberapa rinciannya. Jadi dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Amerika Serikat mencatat arus masuk bersih yang signifikan ya sebesar 257,34 juta dolar ya pada hari Kamis. Nah, di sini untuk arus masuk yang memimpin ada IBIT ya milik BlackRock sekitar 94 juta dolar. Dan menurut data Soso Value, IBIT ini telah mengalami arus masuk yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali ya dalam 3 minggu sebelumnya. Dan peningkatan ini sangat menonjol guys, dimana dana FBTC Fidelity ini menarik investasi sebesar 67 juta dolar. Dan sementara ARK Invest dan ETF Bitcoin 21 Shares ini melaporkan arus masuk bersih sebesar 62 juta dolar. GBTC Grayscale yang sebagian besar mengalami arus keluar yang besar ya sejak konversinya pada bulan Januari kemarin mencatat arus masuk bersih harian sebesar 4,64 juta dolar ya pada hari Kamis kemarin. ETF Bitcoin milik Valkyrie juga mengalami aktivitas yang signifikan ya dengan arus masuk sebesar 18,5 juta dolar. Kemudian dana lain dari Bitwise, Franklin Templeton, Invesco dan juga Galaxy Digital melaporkan arus masuk 1 digit saja guys ya. Dan arus masuk bersih ini berturut-turut ke dalam 11 ETF Bitcoin di Amerika Serikat terjadi di tengah musim pelaporan kuartal pertama untuk Wall Street. Dan para pemimpin keuangan besar ini mengumumkan ya untuk taruhan mereka dalam dana ini dan juga hasilnya itu melebihi ekspektasi mereka guys. Di mana dana IBIT BlackRock khususnya ya ini melaporkan rekor di 414 pemegang pada musim di 13F pertamanya guys. Dan ini keren banget ya tentu saja. Dan memang ya ini melebihi ekspektasi ya ataupun perkiraan pada waktu peluncurannya. Dan ini mengindikasikan bahwa potensi untuk ETF Bitcoin Spot ini sangat besar sekali. Sehingga negara di Asia seperti Hong Kong pun juga sudah mulai untuk menawarkan ETF Bitcoin Spot ya. Ini keren banget. Dan selanjutnya di sini guys, ada cukup menarik untuk informasinya seperti yang kita lansir dari harian Watcher.guru, di mana CME Group ini akan meluncurkan perdagangan Bitcoin guys di tengah tingginya permintaan. Nah, ini menarik ya. Jadi bursa berjangka terbesar di dunia ini ya, yaitu si CME Group ini bersiap untuk terjun ke perdagangan Bitcoin. Jadi bursa ini berbasis di Chicago sebagai raksasa industri secara strategis menyelaraskan diri ya untuk memenuhi minat yang terus meningkat di antara berbagai investor untuk mendalami pasar mata uang kripto. Menurut laporan dari CME Group telah melakukan pembicaraan dengan para pedagang yang ingin terlibat dalam transaksi Bitcoin dalam lingkungan yang teregulasi. Meskipun rencana tersebut masih menunggu finalisasi,
dan potensi implikasinya menandai tonggak penting dalam adopsi aset digital secara luas guys. Pergeseran strategis oleh CME Group ini mencerminkan konvergensi yang sedang berlangsung antara keuangan tradisional dengan dunia mata uang kripto yang sedang berkembang ini. Dan masuknya perusahaan ke dalam perdagangan Bitcoin ini mengikuti lampu hijau ya dari SEC pada bulan Januari kemarin untuk dana pasar saham yang langsung berinvestasi dalam Bitcoinnya. Dan persetujuan untuk peraturan ini telah membuka jalan bagi lembaga keuangan yang sudah mapan ya untuk mengeksplorasi jalan baru dalam pasar mata uang kripto ini. Pengenalan perdagangan spot Bitcoin di CME ini di samping perdagangan berjangka Bitcoin yang sudah ada menandai era baru ya, bahwa untuk aksesibilitas bagi para investor ini akan lebih terbuka, dan langkah ini memungkinkan para pedagang untuk mengeksekusi perdagangan dasar dengan sangat mulus ya. Dan ini adalah strategi yang disukai oleh para pedagang Bitcoin profesional dan mengingatkan pada taktik pasar keuangan tradisional juga. Rebound Bitcoin yang luar biasa ya dari level terendahnya di tahun 2022 hingga mencapai rekor tertinggi tahun ini telah menarik perhatian dunia guys. Dan dinamika pasar baru-baru ini semakin memicu antusiasme terhadap Bitcoin yang dipicu oleh angka inflasi yang menguntungkan di Amerika Serikat, di mana Bitcoin baru-baru ini ya naik lebih dari $65.000 ya, bahkan sempat menyentuh di $66.000. Hal ini semakin menandai tonggak penting ya dalam lintasan bullishnya. Dan ketika CME Group ini bersiap ya untuk terjun ke perdagangan Bitcoin, maka hal ini akan menandai babak baru guys dalam evolusi keuangan. Ini menarik sekali ya, sehingga secara tidak langsung pun ini akan semakin memperluas adopsi dan juga ekosistem ya dari Bitcoin itu sendiri, dan semakin banyak ya institusi-institusi besar yang akan mencari ataupun ikut berpartisipasi dalam potensi ETF Bitcoin seperti ini guys. Jadi kita tunggu aja nanti kejutan-kejutan apa lagi ya tentang ETF ataupun perdagangan Bitcoin ini ke depannya guys. Oke. Selanjutnya kalau kita lansir ya masih dari harian Watcher.guru, diinformasikan di sini bahwa Robinhood ini meluncurkan Solana staking di Europe guys. Nah, ini menarik banget ya. Jadi perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Robinhood telah mengumumkan peluncuran fitur staking Solana ya di Eropa. Dan selain itu, aplikasi trading perusahaan ini juga mengintegrasikan hadiah ya atau reward untuk pelanggan baru untuk pengguna Eropa yang baru mengenal platform Robinhood ini. Baik program staking ataupun reward Solana akan berjalan beriringan ya dengan aplikasi, dan memang perusahaan ini menyatakan ya bahwa pengguna sekarang itu dapat mempertaruhkan kepemilikan Solana mereka secara langsung ya melalui aplikasi ini. Sepanjang tahun ini untuk Solana telah menjadi salah satu mata uang kripto yang perlu diperhatikan, dan memang ya aset tersebut telah mengalami peningkatan lebih dari 600% ya selama setahun terakhir ini, yang sekarang salah satu aplikasi perdagangan paling terkemuka akan mengintegrasikan staking baru untuk aset tersebut ya, yaitu Robinhood ini guys. Johan Kerbrat sebagai wakil presiden dan juga manajer umum Robinhood Crypto membahas fitur-fitur baru tersebut guys, dan secara khusus dia menggambarkannya sebagai cara bagi pengguna Eropa untuk mendapatkan penghasilan pasif tambahan ya melalui aplikasi Robinhood. Dan integrasi ini adalah produk crypto staking pertama di Robinhood ya, dan menurut siaran pers, pelanggan akan dapat mempertaruhkan Solana mereka secara langsung ya melalui aplikasi tersebut. Dan selain itu, mereka akan dapat memperoleh hadiah ataupun reward dan juga bisa membatalkan staking kapanpun mereka mau guys. Dan sebaliknya ya, pengumuman tersebut telah diikuti dengan lonjakan nilai token Solana sebesar 5% ya selama 24 jam terakhir ini. Dan memang saat ini Solana diperdagangkan pada harga $152 ya, dengan kapitalisasi pasarnya yang juga meningkat lebih dari 5% dalam jangka waktu yang sama guys. Nah, ini tentu saja menarik banget guys, karena tentu saja ini akan sedikit banyak ya mempengaruhi harga dari Solana itu sendiri, dan jika antusiasme untuk fitur staking dari Robinhood ini banyak diadopsi oleh para pelanggan Robinhood, maka tentu saja ya ini akan menaikkan TVL daripada Solana itu sendiri, dan secara tidak langsung akan menaikkan harga dari Solana itu sendiri guys. Jadi kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa. Kemudian untuk informasi yang terakhir guys, berhubungan dengan Phantom ya, sudah lama kita tidak ada informasi tentang Phantom. Seperti yang kita lansir ya dari CoinDesk, diinformasikan bahwa Phantom ini mengungguli CoinDesk 20 selama seminggu terakhir karena TVL dari Phantom ini melonjak guys. Jadi Phantom dengan tokennya FTM ya telah naik 13% dalam seminggu terakhir ini, dan nilai total yang terkunci atau TVL di Phantom sempat mencapai $200 juta. FTM Blockchain Phantom adalah salah satu token non-meme berkinerja terbaik ya dalam seminggu terakhir karena pasar melihat dengan baik pada peluncuran upgrade Sonic dan juga peningkatan untuk TVL-nya ya pada protokol. Dan token FTM ini telah naik 13% dalam 7 hari terakhir menjadi sekitar 81 sen ya. Dan menurut data dari CoinDesk Indies, sementara CoinDesk 20 untuk ukuran aset digital terbesar hanya 1,5% saja lebih tinggi guys. Dalam beberapa minggu terakhir ini untuk Phantom Foundation telah mendorong ya untuk upgrade terbarunya dengan nama kode Sonic, dan saat ini 25 dari 60 node telah menyelesaikan peningkatannya,
Dan menurut dashboard dan rantai akan secara resmi ditingkatkan setelah perangkat lunak baru mencapai 2/3 node. Dan Sonic ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan transaksi hingga 2000 transaksi per detiknya ya, dengan penyelesaian 1,1 detik saja. Dan hal ini dibandingkan dengan lebih dari 2,5 transaksi per detik selama sebulan terakhir menurut data on-chain yang sudah ada ya. Dan menurut DeFi lama ya, untuk TVL dari Phantom ini mencapai 203 juta dolar pada 16 Mei kemarin, naik dari 111 juta dolar 2 hari sebelumnya. Mengingat peningkatan untuk TVL yang luas di berbagai bursa terdesentralisasi, aplikasi peminjaman, agregator hasil, dan juga aplikasi terdesentralisasi atau dApps lainnya guys. Banyak dApps yang mendukung ya jaringan Phantom telah melihat TVL yang sudah naik sekitar 10-20% selama seminggu terakhir ini. Dan tentu saja ini menjadi informasi yang cukup menarik ya, yang mengindikasikan bahwa ekosistem di Phantom ini sudah mulai bergerak lagi ya, setelah mungkin beberapa waktu ya ini tidak terdengar untuk informasi-informasinya. Dan ini menunjukkan ya bahwa Phantom ini masih bisa bersaing ya dengan blockchain-blockchain lain yang sekarang itu sudah mulai banyak bermunculan, apalagi dengan ekosistem dari Bitcoin yang semakin berkembang ya, dengan banyaknya layer 2 yang terhubung dengan blockchain Bitcoin. Ini tentu saja akan membuat semakin menarik guys untuk pertarungan ataupun kompetisi ya di layer 1 untuk kripto ini guys. Jadi kita akan selalu update nanti ya untuk perkembangannya. Dan itu dulu guys yang bisa kita informasikan hari ini. Dan untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter, kalian mampir aja. Dan juga untuk rekomendasi project-project baru akan kita share di Telegram. Jadi kalian mampir aja di situ dan kalian ubek-ubek aja ya di situ. Kali aja menemukan sesuatu yang menarik guys. Oke. So seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.